Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Herawati dengan nomor NIM 2208667. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi manajemen lintas budaya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi 9 dan 10, pengenalan negosiasi bisnis internasional. Negosiasi bisnis internasional adalah proses perundingan antara perusahaan dari negara-negara yang berbeda untuk mencapai kesepakatan bisnis, di mana proses ini melibatkan berbagai aspek termasuk budaya, kebiasaan sosial, peraturan pemerintah, hukum, dan stabilitas politik, yang membuatnya lebih kompleks dibandingkan dengan negosiasi domestik. Negosiasi bisnis internasional dapat dilakukan dalam berbagai forum seperti bilateral, multilateral, dan global, dan sering dilakukan oleh para pelomat dan negosiator. Negosiasi bisnis internasional juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Negosiasi distributif bertujuan untuk menang kalah, atau sedangkan negosiasi integratif mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Terus lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu materi 11 dan 12, memahami keragaman budaya internasional yang sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk hubungan internasional, diplomasi, dan interaksi antar bangsa. Yang pertama itu ada memahami keragaman budaya internasional, pemahaman kebudayaan dalam hubungan internasional. Pemahaman kebudayaan diperlakukan untuk berinteraksi dengan negara lain dan meminimalkan ketersinggungan dalam komunikasi. Hal ini memungkinkan proses persahabatan atau kerjasama berlangsung mulus. Yang kedua itu ada diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan tidak dapat berfokus pada perundingan, tetapi juga melibatkan pengelolaan hubungan antar bangsa sebagai mempertimbangkan aspek kebudayaan dalam arti luas. Hal ini efektif dilakukan oleh negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang kuat. Yang ketiga ada pentingnya mengenal budaya asing. Mengenal budaya luar negeri terbentuk sikap terbuka terhadap keberagaman, memupuk toleransi, dan meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan. Ini juga meningkatkan kreativitas dan inovasi serta membuka peluang untuk memperluas jaringan hubungan antar bangsa. Yang keempat ada pengaruh pada masyarakat. Mengenal budaya luar negeri juga merupakan langkah menuju masyarakat yang toleran dan inklusif. Dengan memahami isu-isu global, yaitu dapat berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan. Yang kelima ada dengan demikian, memahami keragaman budaya internasional sangat penting untuk meningkatkan interaksi positif, membangun kerjasama yang efektif, dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Terus ada materi yang ke-13 dan 14, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal di kawasan ASEAN. Tujuan utama yaitu MEA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan menciptakan pasar tunggal yang membebaskan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil di antara negara-negara ASEAN. Yang kedua ada implementasi. MEA mulai diterapkan pada tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN, meningkatkan investasi asing, dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Manfaat MEA dapat membuka peluang bagi pekerja Indonesia untuk bekerja di kerangka kerja ASEAN mengenai pembangunan ekonomi
yang setara untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, MEA merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN. Lanjut saja ke materi yang ke-15, yaitu tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Yang pertama itu ada tingkat produktivitas, yaitu Indonesia masih memiliki tingkat produktivitas yang perlu ditingkatkan, terutama di 3 sumber pertumbuhan utama. Yang pertama yaitu kapital, tenaga kerja, dan teknologi. Yang kedua itu ada ketidakpastian ekonomi global, atau pemerintah Indonesia harus menghadapi ketidakpastian ekonomi global seperti melemahnya permintaan global, perubahan kebijakan perdagangan, dan gejolak ekonomi di beberapa negara. Yang ketiga itu ada kebijakan moneter, yaitu perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral utama seperti Federal Reserve Amerika Serikat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global dan dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Tantangan ekspor. Keempat itu tantangan ekspor. Tantangan ekspor yang disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan dan gejolak ekonomi di beberapa negara dapat mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas. Yang kelima itu ada stabilitas ekonomi, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama pasca pemilihan presiden. Yang keenam itu ada peningkatan pendapatan pemerintah. Meningkatnya pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya merupakan tantangan yang signifikan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.